Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas penjelasan tentang tiupan sangkakala kebangkitan. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Kemudian Allah yang Maha Luhur berkata, "Wahai Israfil, berdirilah dan tiuplah sangkakala untuk membangkitkan makhluk." Lalu malaikat Israfil meniup dan menyeru, "Wahai ruh-ruh yang keluar, tulang-tulang yang hancur, tubuh-tubuh yang rusak, otot-otot yang terputus, kulit-kulit yang robek, dan rambut-rambut yang jatuh, berdirilah untuk keputusan qada." Lalu mereka pun berdiri dengan perintah Allah yang Maha Luhur. Demikian itu adalah firman Allah yang Maha Luhur. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Mereka melihat ke langit yang telah berhamburan hancur. Bumi telah digantikan. Unta-unta yang bunting hamil telah ditinggalkan. Binatang-binatang buas telah dikumpulkan. Lautan telah diluapkan. Nyawa-nyawa telah dipertemukan ke badannya. Malaikat Zabaniyah telah didatangkan. Matahari telah digulung. Timbangan-timbangan amal telah ditegakkan. Dan surga telah didekatkan. Setiap jiwa mengetahui apa yang telah dilakukan. Demikian itu adalah firman Allah yang Maha Luhur. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Mereka berkata, "Aduhai celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami?" Lalu orang-orang mukmin menjawabnya, "Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun." Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah para rasul. Mereka pun keluar dari kuburnya dalam keadaan tak beralas kaki dan telanjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang makna firman Allah yang Maha Luhur, "Yauma yunfaku fis suri fata'tuna afwaja." Yaitu hari yang ada pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis sehingga debu terbasahi oleh air mata beliau. Kemudian beliau berkata, "Wahai orang yang bertanya, kamu bertanya kepadaku tentang perkara yang besar. Sesungguhnya akan dikumpulkan kaum-kaum dari umatku menjadi 12 golongan di hari kiamat. Adapun golongan pertama, mereka dikumpulkan dalam bentuk monyet. Mereka adalah tukang-tukang fitnah di dalam manusia. Sebagaimana dalam firman Allah yang Maha Luhur, "Wal fitnatu asyaddu minal qatl." Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kedua, mereka dikumpulkan dalam bentuk babi. Mereka adalah ahli sud, orang-orang yang suka memakan perkara haram. Sebagaimana dalam firman Allah yang Maha Luhur, "Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhti." Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Ketiga, mereka dikumpulkan dalam keadaan buta lagi kebingungan. Mereka bergantung kepada manusia lainnya. Mereka adalah orang-orang yang melewati batas di dalam hukum. Sebagaimana dalam firman Allah yang Maha Luhur, "Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira." Dan menyuruhlah kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Keempat, mereka dikumpulkan dalam keadaan tuli dan bisu. Mereka adalah orang-orang yang membanggakan amal-amal mereka. Sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, "Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakur." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kelima, mereka dikumpulkan sedangkan nanah mengalir dari mulut-mulut mereka dan mengunyah-ngunyah lisan mereka sendiri. Mereka adalah ulama yang tidak sejalan antara ucapan dan perbuatan mereka.
sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebangkitan, sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab. Keenam, mereka dikumpulkan dan di tubuh mereka terdapat luka dari api. Mereka adalah orang-orang yang bersaksi dengan dusta. Ketujuh, mereka dikumpulkan dalam keadaan telapak kaki mereka berada di atas dahi dengan diikat pada jambul kepala, dan mereka lebih busuk daripada bangkai. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti syahwat, kenikmatan, dan perkara haram, sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Kedelapan, mereka dikumpulkan seperti orang mabuk, terjatuh ke kanan dan kiri. Mereka adalah orang-orang yang mencegah hak-hak Allah, sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiquna min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul kabitha minhu tunfiqu wa lastum bikhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Kesembilan, mereka dikumpulkan dalam keadaan mengenakan celana dari timah cair. Mereka adalah orang-orang yang tidak takut melakukan ghibah atau menggunjing, sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Kesepuluh, mereka dikumpulkan dalam keadaan lisan-lisan keluar dari mulut. Mereka adalah orang-orang yang suka namimah atau mengadu domba. Kesebelas, mereka dikumpulkan dalam keadaan mabuk. Mereka adalah orang-orang yang berbicara di dalam masjid-masjid dengan pembicaraan dunia, sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, wa annal masajidallah, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Kedua belas, mereka dikumpulkan dalam bentuk babi. Mereka orang-orang yang memakan riba, sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Di dalam sebuah kabar dari sahabat Mu'adz bin Jabal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tatkala hari kiamat, hari nelangsa atau kesedihan dan susah, dan hari penyesalan, Allah yang Maha Luhur mengumpulkan umatku dari kubur-kubur mereka menjadi 12 kelompok. Adapun kelompok pertama, mereka dikumpulkan dari kubur sedangkan mereka tidak memiliki tangan dan kaki. Lalu menyerulah dari arah Zat yang Maha Pengasih, mereka adalah orang-orang yang menyakiti tetangga. Mereka mati sedangkan tidak bertobat. Ini adalah balasan mereka dan tempat kembali mereka adalah neraka. Sebagaimana firman Allah yang Maha Luhur, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junub was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Adapun kelompok kedua,
Mereka dikumpulkan dari kubur dalam bentuk hewan melata. Dikatakan dalam sebuah riwayat, hewan melata itu adalah babi. Lalu menyerulah dari arah Zat yang Maha Pengasih. Mereka adalah orang-orang yang meremehkan sholat. Mereka mati sedangkan tidak bertobat. Ini adalah balasan mereka dan tempat kembali mereka adalah neraka. Sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Adapun kelompok ketiga, mereka dikumpulkan dari kubur sedangkan perut mereka seperti gunung-gunung yang dipenuhi ular dan kalajengking. Lalu menyerulah Zat yang menyuruh dari arah Zat yang Maha Pengasih. Mereka adalah orang-orang yang mencegah zakat. Mereka mati sedangkan tidak bertobat. Ini adalah balasan mereka dan tempat kembali mereka adalah ke neraka. Sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam. Lalu Allah yang Maha Luhur menjadikan papan-papan logam dari setiap danir atau 1/6 dari dirham atau harta yang mereka kumpulkan. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Adapun kelompok keempat, mereka dikumpulkan dari kubur sedangkan mulut-mulut mereka mengalir darah, usus-usus mereka tumpah ke bumi dan keluar api dari mulut-mulut mereka. Lalu menyerulah Zat yang menyuruh dari arah Zat yang Maha Pengasih. Mereka adalah orang-orang yang berdusta di dalam jual beli. Mereka mati sedangkan tidak bertobat. Ini adalah balasan mereka dan tempat kembali mereka adalah ke neraka. Sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Adapun kelompok kelima, mereka dikumpulkan dari kubur dalam keadaan menyamarkan diri atau menyembunyikan diri dari manusia lainnya. Bau mereka lebih busuk daripada bangkai. Lalu menyerulah Zat yang menyuruh dari arah Zat yang Maha Pengasih. Mereka adalah orang-orang yang menyimpan atau menyembunyikan kemaksiatan di waktu samar dari manusia lainnya, sedangkan mereka tidak takut kepada Allah. Mereka mati sedangkan tidak bertobat. Ini adalah balasan mereka dan tempat kembali mereka adalah ke neraka. Sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, yastaghfuna minan nasi wa la yastaghfuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawli wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhai, dan adalah Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Adapun kelompok keenam, mereka dikumpulkan dari kubur dalam keadaan leher-leher mereka terputus dari tengkuknya. Lalu menyerulah Zat yang menyuruh dari arah Zat yang Maha Pengasih. Mereka adalah orang-orang yang memberi kesaksian palsu dan dusta. Mereka mati sedangkan tidak bertobat. Ini adalah balasan mereka dan tempat kembali mereka adalah neraka. Sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Adapun kelompok ketujuh, mereka dikumpulkan dari kubur dalam keadaan tidak memiliki lisan, sedangkan mulut-mulut mereka mengalir darah dan nanah. Lalu menyerulah Zat yang menyuruh dari arah Zat yang Maha Pengasih.
Mereka adalah orang-orang yang mencegah kesaksian benar. Mereka mati sedangkan tidak bertobat. Ini adalah balasan mereka dan tempat kembali mereka adalah ke neraka. Sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, "Wala taktumus syahadah, wa man yaktumha fa innahu simun kalbuhu." Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Adapun kelompok ke-8, mereka dikumpulkan dari kubur dalam keadaan menyungkurkan kepala mereka. Kaki mereka berada di atas kepala, dan mengalir dari kemaluan mereka sungai Kok, nanah kuning, dan sodid atau nanah bercampur darah. Lalu menyerulah zat yang menyeru dari arah zat yang Maha Pengasih. Mereka adalah orang-orang yang suka berzina. Mereka mati sedangkan tidak bertobat. Ini adalah balasan mereka dan tempat kembali mereka adalah ke neraka. Sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Adapun kelompok ke-9, mereka dikumpulkan dari kubur dalam keadaan berwajah hitam, melotot matanya, dan perut-perut mereka dipenuhi api. Lalu menyerulah zat yang menyeru dari arah zat yang Maha Pengasih. Mereka adalah orang-orang yang memakan harta-harta anak yatim secara zalim. Mereka mati sedangkan tidak bertobat. Ini adalah balasan mereka dan tempat kembali mereka adalah ke neraka. Sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma, innama ya'kuluna fi butunihim nara, fa sayaslawna sa'ira." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Adapun kelompok ke-10, mereka dikumpulkan dari kubur dalam keadaan berpenyakit lepra dan kusta. Lalu menyerulah zat yang menyeru dari arah zat yang Maha Pengasih. Mereka adalah orang-orang yang membangkang kedua orang tua. Mereka mati sedangkan tidak bertobat. Ini adalah balasan mereka dan tempat kembali mereka adalah neraka. Sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, wa bil walidaini ihsana, wa bidzil qurba wal yatama wal masakin, wal jari dzil qurba, wal jaril junubi, wasahibi bil jambi wa banis sabili, wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Adapun kelompok ke-11, mereka dikumpulkan dalam keadaan buta hatinya. Gigi-gigi mereka seperti tanduk sapi jantan. Mulut mereka terurai ke dada. Lisan-lisan mereka terurai ke perut, dan perut mereka terurai ke paha. Kotoran pun keluar dari perut-perut mereka. Lalu menyerulah zat yang menyeru dari arah zat yang Maha Pengasih. Mereka adalah orang-orang yang meminum khamar. Mereka mati sedangkan tidak bertaubat. Ini adalah balasan mereka dan tempat kembali mereka adalah ke neraka. Sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, "Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan." Sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Adapun kelompok ke-12, mereka dikumpulkan sedangkan wajah mereka seperti bulan di malam purnama. Mereka melewati sirat atau jembatan penghubung ke surga seperti kilat yang menyambar. Lalu menyerulah zat yang menyeru dari arah zat yang Maha Pengasih. Mereka adalah orang-orang yang melakukan kebaikan, mencegah kemaksiatan, dan menjaga salat 5 waktu secara berjamaah. Mereka mati dalam keadaan bertaubat. Ini adalah balasan mereka dan tempat kembali mereka adalah ke surga. Sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman,
innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.